Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik diperpanjang 14 hari ke depan hingga tanggal 25 Mei. Selain memperketat penerapan PSBB, sanksi juga akan dipertegas bagi pelanggarnya. PSBB di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik akan berakhir 11 Mei mendatang. 3 kepala daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dalam rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sepakat PSBB akan diperpanjang hingga 14 hari ke depan dari 12 hingga 25 Mei. Perpanjangan PSBB fase kedua ini untuk menekan penularan yang cukup tinggi di Jawa Timur. Selama perpanjangan PSBB, tim gugus COVID-19 dan kepolisian akan memperketat penerapan PSBB dan memberi sanksi tegas bagi pelanggar. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran PSBB itu, maka mereka bisa diberlakukan untuk mendapatkan sanksi untuk perpanjangan SIM sampai 6 bulan mereka tidak diperkenankan. Untuk mengurus SKCK sampai tahapan 6 bulan tidak diperkenankan. Itu misalnya salah satu yang ada di dalam kesepakatan bagaimana bisa memaksimalkan PSBB ini supaya bisa lebih efektif. Dan tentu tetap saja prinsipnya adalah bagaimana kepatuhan secara konsisten, kedisiplinan secara konsisten, keluar rumah wajib menggunakan masker, di luar rumah wajib physical distancing. Jadi kepatuhan dan kedisiplinan secara konsisten itu menjadi kunci utama bagaimana kita mencegah menyebarnya COVID-19 ini. Menolak diisolasi, seorang kakek berstatus pasien dalam pengawasan di RSUD Tongas Probolinggo mengamuk. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kakek tersebut diperbolehkan pulang dengan pengawasan tim medis. Peristiwa seorang kakek PDP Corona mengamuk ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Probolinggo, Jawa Timur. Ia mengamuk karena menolak diisolasi. Kakek tersebut diketahui merupakan warga Wonomerto, Kecamatan Wonomerto, Pasuruan, yang merupakan rujukan dari RSUD Dr. Saleh. Lantaran menderita pneumonia dan batuk, kakek ini dikategorikan sebagai pasien dalam pengawasan dan harus diisolasi sembari menunggu hasil lab. Terus Bu, habis itu gimana orangnya? Keluar-keluar. Gitu. Terus gimana? Sampean takut atau gimana? Takut. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kakek itu akhirnya dipulangkan dengan catatan dipantau oleh tim medis puskesmas. Terus karena dia wilayah kita dirujuk ke kabupaten. Dari hasil pemeriksaan dia memang punya beberapa riwayat penyakit. Dia darah tinggi dan ada beberapa penyakit yang lain. Sebenarnya yang bersangkutan ini sehat-sehat saja secara psikologis. Mungkin dugaan kami dia ada masalah keluarga, jadi memang dia karakternya kita cepat lacak di wilayahnya, dia memang. Hingga kini, sang kakek masih dalam pantauan tim medis puskesmas selama 14 hari, meski rapid test menunjukkan hasil non-reaktif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, penutupan seluruh destinasi wisata di Bali akibat corona berimbas pada perekonomian masyarakat. Ribuan pedagang di kawasan Pantai Kuta kini kehilangan sumber pendapatan. Inilah suasana di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali, sejak ditutup pada pertengahan Maret 2020 lalu. Kawasan yang biasanya ramai wisatawan, kini sepi. Dampak penutupan kawasan wisata di Bali akibat pandemi corona dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitarnya. Sebanyak 1.168 pedagang yang biasanya berjualan berbagai kerajinan dan cenderamata khas Bali, kini kehilangan sumber pendapatannya. Omsetnya menurun atau seperti apa? Oh, banget, drastis sekali. Berapa persen penurunannya, Bu? Aduh, 100% lah Pak, karena tidak ada pemasukan makin, cuman pengeluaran mantan.
Selain toko Cindramata di Pantai Kuta, sejumlah warung makan dan kafe di sekitar Pantai Canggu juga memilih tutup dan hanya menerima pesanan online. Dari Badung, Bali, I Gusti Bagus Alit, iNews melaporkan. Warung wisata Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta kini diubah menjadi tempat isolasi pemudik. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, pemudik yang diisolasi ditempatkan di kawasan wisata dengan menggunakan tenda dan dipantau petugas selama 24 jam. Warung wisata Pantai Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta kini diubah menjadi tempat isolasi para pemudik. Warung isolasi mandiri yang disediakan oleh Kelurahan Glagah ini berukuran 4x3 meter dan berdinding kayu serta atap asbes. Lokasinya berada di dekat muara Sungai Serang, sekitar 200 meter dari bibir Pantai Glagah. 2 pemudik diisolasi di warung wisata Glagah ini dan dijaga oleh relawan tanggap COVID-19. Kedua pemudik ini datang dari Jakarta dan Papua. Pemudik asal Jakarta, Prasetyo, mengaku terpaksa pulang kampung karena tidak punya penghasilan setelah di-PHK dari tempat kerjanya. Ketemu orang tua tapi harus diisolasi dulu 14 hari ya. Paling rasa kangennya belum ketemu. Dari jalan langsung sini ada yang mandu di pintu masuk itu ya. Ya. Terus kegiatannya apa saja Mas di sini Mas? Ya kayak pindah kosan. Sementara itu, kawasan wisata Telaga Madirda yang berada di lereng Gunung Lawu, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, juga diubah menjadi tempat karantina para pemudik. Di alam pegunungan ini, pemerintah desa menyediakan 12 tenda di tepian telaga. Kawasan wisata dipilih sebagai lokasi karantina. Selain karena memang ditutup selama pandemi COVID-19, hal itu juga bertujuan agar pemudik tidak merasa bosan saat menjalani karantina selama 14 hari. Tempat karantina pemudik ini dibuat khusus bagi warganya yang pulang kampung sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Saat ini terdapat 2 pemudik yang menghuni pulau karantina. Para penghuni juga dapat ditemui pihak keluarga di tempat yang telah disediakan petugas. Penghuni karantina pun dijamin kebutuhan logistiknya. Selain menyiapkan petugas jaga, pihak desa juga menyiagakan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin para penghuni karantina. Dari Kulon Progo, Yogyakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga berdesak-desakan saat antri bantuan langsung tunai dari Pemkab Jombang, Jawa Timur. Begitu pula di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan perantau yang mengalami PHK mengabaikan imbauan jaga jarak saat mengantri bantuan sosial Presiden RI. Aksi desak-desakan tak terhindarkan saat ratusan warga mengantri bantuan langsung tunai atau BLT yang dibagikan di kantor Desa Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur siang tadi. Meski sudah berusaha ditertibkan, warga seolah tak menggubris imbauan untuk tetap jaga jarak demi mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 per orang yang bersumber dari APBD Pemkab Jombang. Meski jumlahnya hanya 200.000, warga mengaku antusias mendapatkan BLT di tengah pandemi corona saat ini. Sehari-hari Bapak bekerja apa? Saya sekarang lagi nganggur. Nganggur ya? Iya. Biasanya bekerja apa Pak? Di bangunan. Sekarang sudah nggak ada pekerjaan lagi? Ya, nggak berani Pak. Terus dengan adanya bantuan ini ya, gimana Pak? Alhamdulillah. Suasana serupa juga ditemukan saat ratusan perantau yang bekerja di kafe dan restoran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengantre bantuan sosial dari Presiden RI. Mereka terlihat enggan menjaga jarak saat 700 paket sembako itu dibagikan di salah satu gedung di Jalan Arif Rate, Makassar. Mereka telah didaftarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja sebelum dirumahkan akibat dampak pandemi. Bantuan ini dinilai bermanfaat oleh mereka yang berada di perantauan. Merasa terbantu tidak Bu dengan adanya bantuan ini? Iya, ini diberikan langsung dari Presiden ini lewat Dinas Pariwisata. Ini khusus untuk karyawan. Karyawan apa Bu? Ya? Karyawan apa? Ini tempat hiburan, kafe-kafe. Untuk mengambil paket sembako ini, tiap orang cukup membawa fotokopi KTP. Dari Jombang, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Mukhtar Bagus, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan.
Bekerja sama dengan salah satu perusahaan retail ponsel, iNews TV Makassar membagikan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menghindari kerumunan, warga yang telah terdata diminta berdiri satu persatu sambil menjaga jarak. Paket sembako yang berisi 8 bahan pokok dan peralatan mandi ini diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menyalurkan ada kurang lebih 135 unit sembako, ya berbagai jenis. Di dalamnya kita berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban warga Pampang yang terdampak COVID-19. Saya sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh sebagian teman-teman dari media sehingga dapat membantu warga Pak, yang ini terkena dampak. warga memang selama ini diam di rumah atau seperti apa, Pak? Diam di rumah saja. Kelurahan Pampang dipilih menjadi tempat pendistribusian paket sembako lantaran banyaknya warga yang mengisolasi mandiri. Sebelumnya beberapa warga terjangkit virus COVID-19 dan menjalani karantina di tempat yang disediakan tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan.